Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 19 akan membahas terkait teori pembangunan sosial oleh Paul Baran dan mengaitkan dengan PT Freeport sebagai studi kasusnya. Sebelumnya, terima kasih banyak kepada Mas Fandi selaku dosen pembimbing kelompok 19. Terima kasih juga kepada Mbak Zita dan Putri sebagai dosen pemangku mata kuliah teori pembangunan sosial. Next. Perkenalkan, anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Adinda Putri, lalu ada Arastiani Sukma, dan ada Intan Dia Puspita Indah. Sedikit biografi singkat mengenai Paul Baran, bernama panjang Paul Alexander Baran. Beliau lahir di Nikolaev, Rusia pada 25 Agustus 1909. Ayahnya adalah seorang menshevik. Baran menempuh pendidikan sarjana di University of Moscow, lalu melanjutkan pasca sarjana di University of Breslau, dan menyelesaikan gelar PhD di Universitas Berlin. Mazhab yang dianutnya adalah ekonomi neo-Marxian yang dipengaruhi oleh Karl Marx, Michal Kalecki, Joseph Steindy, John Kenneth Galbraith. Dan karya terkenalnya ialah The Political Economy of Growth pada tahun 1957 dan Monopoly Capital bersama Paul Sweezy. Berikut penjelasan mengenai latar belakang dari teori pembangunan sosial oleh Paul Baran. Teori ini dilatar belakangi oleh adanya harapan menuju keseimbangan ekonomi. Namun realitanya hal tersebut tidak terjadi. Selain itu, memahami dunia dan perkembangannya serta dampak-dampak yang diberikan oleh perkembangan tersebut. Dan juga karena adanya ketimpangan seluruh aspek antara negara dunia pertama dan negara dunia ketiga. Selanjutnya kita masuk kepada penjelasan mengenai teori pembangunan sosial yang dikembangkan oleh Paul Baran, di mana faktor modal bergerak dari negara maju ke negara miskin, namun hal tersebut semata-mata hanya untuk menyedot keuntungan sumber daya alam dan sumber daya manusia di negara berkembang. Itulah mengapa banyaknya investasi asing yang masuk ke negara miskin menyebabkan pendapatan nasional negara berkembang meningkat. Meskipun meningkat, bukan berarti kesejahteraan rakyat pun juga turut meningkat. Hal ini disebabkan karena adanya eksploitasi yang menyebabkan terjadinya ketimpangan persebaran pendapatan rakyat. Masuknya investasi asing juga membawa masuknya sistem ekonomi kapitalis dalam negara berkembang. Hal ini menggeser orientasi ekonomi rakyat yang awalnya berfokus pada pemenuhan pasar sendiri menjadi fokus kepada ekspor untuk memenuhi pasar luar negeri. Dan ini juga berarti sistem paternalistik yang berkembang di negara miskin digeser menjadi sistem kapitalis yang secara teori dapat memajukan negara berkembang. Namun kenyataannya hanya semakin memiskinkan negara berkembang dengan mengeksploitasi sumber daya dan masyarakatnya. Selain itu, pengusaha nasional yang seharusnya berpihak kepada rakyat malah menjadi kaki tangan perusahaan asing. Dan hal ini menyebabkan kapitalis asing semakin mengakar kuat dan bersatu dengan feodal pribumi dan semakin menyengsarakan rakyat kecil. Menurut Polbaran, adanya kapitalisme dunia yang dilakukan negara-negara maju dengan memeras sumber daya negara berkembang itu hanya menjebak negara dunia ketiga. Dan kelompok kami melihat kasus PT Freeport sebagai pembuktian dari teori pembangunan sosial oleh Polbaran ini. Sebelum kita menelisik lebih jauh lagi, alangkah baiknya kita mengenal secara singkat terkait Freeport. Meskipun namanya PT Freeport Indonesia, tetapi pemegang saham terbesar dari Freeport yaitu Freeport McMoran Copper and Gold Incorporated of the United States. Awal munculnya Freeport ini berawal dari laporan Jean-Jacques Dozy, yaitu seorang geolog Belanda yang bekerja di bawah Shell Oil saat berada di Papua. Laporan Dozy ternyata tidak menarik banyak perhatian dari perusahaannya, tetapi laporan ini menarik Fabrice Wilson, geolog lain yang berada di bawah Freeport McMoran. Dan pada tahun 1967, Freeport Indonesia dan Presiden Soeharto menandatangani kontrak. Nah, karena penandatangan kontrak tersebut ternyata muncullah dampak eksploitasi akibat yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia sendiri, yaitu yang pertama adanya keuntungan negara yang tidak sepadan dengan kerusakan yang telah dilakukan. Lalu yang kedua yaitu hak-hak masyarakat buruh atau pekerja tidak terpenuhi secara menyeluruh. Dan yang ketiga yaitu rusaknya lingkungan akibat limbah dan aktivitas pertambangan.
Lalu yang pertama yaitu keuntungan yang didapat tidak sepadan dengan kerusakan yang ditimbulkan. Hal ini bisa dilihat dari kontribusi PT Freeport Indonesia dalam pembentukan PDB nasional pada tahun 2010 sampai 2014, yaitu mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini bisa dilihat pada tahun 2011 pembentukan PDB nasional yaitu hanya sebesar 0,75%, yang mengalami penurunan yang cukup besar yaitu sebanyak 0,39% dari tahun sebelumnya. Meskipun pada tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 0,03%, tetapi pada tahun berikutnya mengalami penurunan lagi yang cukup banyak yaitu sebesar 0,11%. Pada perjanjian sebelumnya, Indonesia hanya memegang saham PT Freeport Indonesia yaitu sebesar 49%. Tetapi pada kontrak karya yang terbaru, Indonesia memperpanjang kontrak dengan PT Freeport Indonesia dan mendapatkan saham sebesar 51%, di mana 10%-nya akan diberikan kepada pemerintah daerah Papua. Dan pada tahun ini Indonesia mendapat 14 triliun per tahun dari hasil Freeport. Meskipun begitu, apakah keuntungan-keuntungan ini dirasakan oleh seluruh masyarakat? Nah, bagaimana dengan hak-hak buruh atau pekerja dan masyarakat yang tidak terpenuhi secara menyeluruh? Ternyata buruh pada selama pandemi mereka tidak dapat pulang ke rumah karena perizinannya cukup sulit untuk para buruh yang dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan juga tidak mengeluarkan insentif untuk para buruh dan perusahaan juga enggan memberhentikan kerja walaupun ada yang terjangkit COVID putih terkait buruh atau pekerja yang haknya tidak terpenuhi secara menyeluruh, di mana para pekerja tidak dapat pulang ke rumah dan dana insentif tidak muncul selama 6 bulan terakhir, yaitu selama pandemi. Bisa langsung di next. Lalu bagaimana dengan masyarakat? Ternyata PT Freeport telah melakukan pelanggaran hukum adat, yaitu melunturkan aturan-aturan budaya masyarakat adat. Lalu yang kedua yaitu ada pelanggaran hak asasi manusia, di mana masyarakat mengaku menerima kekerasan selama PT Freeport Indonesia beroperasi. Lalu yang ketiga yaitu ada pencemaran lingkungan yang terjadi di Sungai Agawagon atau Mona Ajwa yang berdampak serius terhadap perairan. Lalu adanya ketidakjelasan dalam sistem pembagian saham di tingkat daerah. Dalam pelanggaran hukum adat sendiri yaitu pada perjanjian antara Indonesia dengan PT Freeport, Freeport diberikan kebebasan atas penguasaan lahan tambang dan relokasi masyarakat adat. Tetapi kepala suku tidak ikut dalam menandatangani perjanjian tersebut dan hanya menerima kompensasi yang tidak setara. Masyarakat adat contohnya Amungme, sejak nenek moyangnya percaya bahwa Graceberg merupakan tempat suci, tetapi Freeport merubah Graceberg menjadi tambang. Masyarakat setempat lalu dipindahkan dengan tindakan tegas dan mendiskriminasi suku kelompok minoritas di Amungme, daerah pertambangan, karena daerah mereka dijadikan barometer bisnis. Tindakannya dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya yaitu memindahkan masyarakat dengan paksa ke Agimuga karena adanya program pertanian, dan anak-anak sekolah tidak dapat melanjutkan pembelajarannya karena berbagai alasan. Lalu yang selanjutnya yaitu ada dampak kerusakan lingkungan akibat limbah dan aktivitas pertambangan. Hal ini bisa dilihat yaitu ada 500.000 ton limbah tambang tiling dan overburden per hari dibuang menuju perairan lokal pada tahun 2006. Limbah-limbah tambang ini telah merusak ekologi desa-desa yang berada di dekat perairan, salah satunya yaitu Desa Banti dan Desa Singa. Lalu Badan Pemeriksaan Keuangan Kementerian Lingkungan dan Kehutanan Jatam menghitung kerusakan lingkungan akibat tiling Freeport. Yang pertama yaitu ada kolam penampungan sebesar 10,7 triliun, lalu yang kedua ada muara sebesar 8,22 triliun, yang ketiga yaitu ada Laut Arafura sebesar 166 triliun, dan dengan total kerusakan keseluruhan yaitu sebesar 185,01 triliun rupiah.
Baik, berdasarkan pemaparan dari kami yang di awal tadi sampai saat ini, kami menarik kesimpulan bahwa interaksi ekonomi antara negara maju dan negara berkembang yang diharapkan itu ternyata tidak terjadi. Pada awalnya kami mengharapkan bahwa negara berkembang dapat meningkatkan produksi dan kesejahteraannya. Nyatanya negara berkembang dieksploitasi oleh negara maju dengan adanya investasi asing dan modal asing yang menimbulkan sistem kapitalisme dan munculnya ketimpangan. Konsentrasi kekuasaan ekonomi ini ternyata munculkan adanya monopoli dan oligopoli yang juga mengakibatkan persaingan tidak sehat dan mematikan beberapa sektor industri lokal. Selama perubahan struktur sosial dan politik tidak dilakukan, maka perkembangan ekonomi dan sosial itu tidak akan terwujud. Dari beberapa pemaparan tersebut dapat ditarik lagi bahwa PT Freeport Indonesia ini merupakan salah satu bukti nyata dari teori Paul Baran. Sekian, berikut merupakan referensi yang kami gunakan. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya dan salam kebajikan.